Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, coba sekali lagi Anda perhatikan teks yang ada di hadapan Anda. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang kekurangan. Dan jika sikap itu berdampak pada hal yang berikutnya. Kira-kira seperti itu yang diungkapkan oleh Salomo atau Raja Sulaiman pada masa lalu, yang telah diwariskan kepada saudara-saudara dan saya. Coba kita perhatikan. Hal yang menarik adalah menurut Salomo, siapapun yang menindas orang yang lemah, maka ia menghina pencipta. Tapi jika menolong mereka, menolong orang yang miskin, orang yang kekurangan, maka itu adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Sekarang coba kita memperhatikan baik-baik apa yang ada dalam hidup kekinian kita. Kita langsung saja hantar ke dalam sikon kita, situasi sekarang. Jika pada masa lalu Salomo inginkan bahwa ada sisi kesetiakawanan sosial, ada upaya atau ada suatu gaya hidup menolong dan membantu orang lain, orang yang kekurangan, dan mereka yang kuat atau mereka diwajibkan untuk tidak menindas orang-orang yang lemah tersebut. Tentu saja hal yang pertama ini pun bisa saudara dan saya lakukan dalam kekinian kita. Di sekitar kita, di sekitar saudara dan saya, ada banyak orang yang lemah, tidak berdaya, kurang beruntung karena situasi tertentu. Mereka tidak mengalami atau mendapatkan proses pendidikan yang baik, atau tidak ada kesempatan buat mengikuti pendidikan. Mereka terlantar, mereka dalam keadaan yang tak berdaya, atau bahkan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang prasejahtera dan juga miskin. Dan seringkali banyak orang melihat situasi orang prasejahtera seperti itu bukan menolong, tapi justru menindas mereka, menghina atau membuat mereka tidak mampu mengaktualisasi dirinya, tidak bisa bergerak. Nah, itu suatu proses yang disebut menindas orang yang lemah. Mereka rasakan seperti itu, maka menurut Salomo itu telah menghina Sang Pencipta. Sebaliknya, jika ada rasa belas kasihan, ada uluran tangan, ada menolong, ada membantu sesama yang seperti itu, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan konteks hidup kekinian yang katakanlah seperti sekarang pandemi? Ada banyak anak-anak yang menangis setiap pagi di banyak rumah karena tidak punya susu.
tidak ada sarapan pagi, uang yang terbatas. Coba melangkah, mungkin kita bisa melihat di warung-warung kecil, orang hanya makan dengan nasi dan satu tempe dan satu tahu. Dan masih banyak orang yang tidak mampu berbuat banyak. Bahkan mereka yang menjadi korban COVID-19 non kesehatan. Mereka tidak mengalami sakit atau terpapar, tapi situasi yang membuat mereka menurun kualitas hidup dan kehidupan karena ketiadaan uang. Jika kita melihat seperti itu, tentu saja kita bisa melakukan sesuatu. Atau kita hanya berpikir dalam hati, kok bisa ya seperti itu? Atau kita mampu melakukan sesuatu buat mereka, katakanlah menolong mereka, tapi kita berpikir panjang, lalu aku siapa yang tolong? Aku terbatas. Saya pernah berkata kepada banyak teman yang bertanya kepada saya mengapa harus melakukan bakti sosial, mengulurkan tangan pada orang lain. Apa Anda berkelebihan? Saya bilang tidak. Justru kita lakukan ini, saya lakukan ini karena saya pernah merasakan apa itu kekurangan. Saudaraku, dalam kemanusiaan kita menolong dan membantu orang yang prasenjata, orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang kekurangan. Bukan nunggu kita berkelebihan atau kita menolong karena kita mempunyai kelebihan, tapi karena kita pernah tahu apa itu ketiadaan, apa itu kekurangan. Kita pernah rasakan seperti itu. Kita merasakan air mata jatuh karena kita tidak bisa mengadakan sesuatu, membeli sesuatu. Kita bayangkan bahwa mereka yang membutuhkan tidak seperti itu. Saudara-saudaraku, dalam kemanusiaan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka yang prasejarta, mereka yang tertindas, mereka yang lemah. Amsal mengatakan bahwa jika menaruh belas kasihan kepada mereka yang lemah itu, maka memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan saja dengan puji-pujian, kita berseru haleluya, alhamdulillah, salam, takbir, bukan. Kita naikkan madah bakti, madah indah kepada Tuhan dan dengan suara yang indah, bukan sekedar syarat, tapi Amsal mengatakan menaruh belas kasihan kepada mereka yang miskin. Itu termasuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang mempunyai hati